Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azana subhanahu wa ta'ala, kita haturkan syukur kepada Allah, nikmat berangkai masih terangkai sampai kesempatan kali ini. Semoga selalu terangkai dan tidak pernah putus, akhirnya akan bermuara di surga Allah Ta'ala. Apa nikmat berangkai itu? Menghirup, menghembus yang masih teratur di nafas kita. Berangkai enggak itu? Hari pertama bergabung dengan hari yang kedua juga masih berangkai. Satu ketaatan dengan ketaatan berikutnya juga masih berangkai. Kebaikan Ramadan yang diawali dengan bulan Rajab, Sya'ban itu sangat istimewa. Rajabnya bulan haram, Sya'bannya diperbanyak puasa, Ramadannya puncak penggemblengan ketakwaan, siang pembentengan, malam hari keputusan pembebasan dari neraka. Itu berangkai. Berangkai dengan Syawal, 1 bulan tambah 6 hari, itu pembentengan selama 1 tahun. Berangkai lagi dengan 3 bulan haram yang berurut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan haram, bulan mulia, yang semuanya untuk menyambut puncak kebaikan adanya Dzulhijjah. Di sana kesempatan untuk disempurnakan keislaman sosok dengan haji, sehingga fadilahnya adalah al-hajju al-mabrur laisa lahu al-jaza illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Itu pun juga masih terjaga dengan Muharram, bulan mulia lagi, supaya terjaga. Maka kita mensyukuri dan kita menyiapkan semuanya. Kebaikan bisa semakin sempurna ketika persiapan pun juga dibikin sempurna. Allah pun juga memerintah kepada kita untuk bersiap-siap. Kita juga punya kelas i'dad. Kita juga diperintahkan untuk beri'dad. Apa perintah kepada kita akan beri'dad? Wa a'iddu lahum mas tata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi musuhmu apa yang kamu mampu dari kekuatan. Yang turhibuna bi atullahi wa aduwakum, yang kamu gertak ciutkan nyali musuhku dan musuhmu. Bila al-quwah itu punya mana aromyu, lemparan sederhana maupun modern. Apa lemparan sederhana? Tombak, panah. Sing kelasnya rotok gede-gede manjanik. Apa lemparan modern? Ya alat-alat perang modern. Apabila persiapan yang ada itu menghadapi perang, ternyata ada perintah wa'iddu, praktek persiapan sampai terjadinya perang yang dikerjakan Nabi SAW. Berapa tahun persiapannya? Hitung berapa? Ayo dihitung berapa?
praktek perang nyata dikerjakan Nabi SAW di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Tahun berapa? Kedua, perang apa? Perang Badar. Kalau begitu sejak kenabian terutusnya Nabi kita sampai perang Badar berapa tahun? 15 tahun. Sehingga persiapannya matang, hasilnya matang. Tauhid betul-betul matang, kesabaran betul-betul matang, hasilnya matang. Tinggal menikmati lezat, gitu kan? Jadi kalau begitu keberadaan kita untuk bersiap-siap itu adalah semuanya. Yang paling utama adalah menyiapkan terakhir kehidupan kita ketika nyawa dicabut. Kesanalah kita selalu bersiap dan mempersiapkan, karena innamal a'malu bi khawatimiha, nilai amal itu pada ujung akhirnya, dengan husnul khotimah, penutup yang baik. Semoga itu semua Allah berikan kepada kita. Pembekalan yang paling gede kita siapkan apa? Pembekalan yang paling gede yang harus kita siapkan apa? Jawab, sabar. Apa? Sabar. Karena pesan Nabi SAW, wa ma u'tiya ahadun ato'an khairon wa ausa'a min as-sabri. Gak ada seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik, yang lebih luas daripada sabar. Memang kita hidup untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk diuji, bukan untuk bersenang-senang. Dicipta bersenang itu binatang. Manusia dicipta untuk diuji. Binatang sebagai sarana buat manusia. Makanya ojo koyok sarana, tapi manfaatkan sarana. Nah begitu. Walaupun juga menjelaskan pada surah wa nabluukum bisyarri wal khairi hatta na'lama minkum al-mujahidin was-sabirin, aw kama qala ta'ala. Kami pasti akan uji kepada kamu sehingga kami akan bisa buktikan siapa di antara kamu yang bermujahadah dan bersabar. Makanya tugas yang kita emban itu banyak. Kita bukan sebatas memiliki pembuktian golek ilmu. Kita tidak sebatas memiliki pembuktian dengan amal. Kita tidak cukup memiliki pembuktian dengan dakwah. Kita juga tidak cukup memiliki pembuktian dengan istiqomah, berderma. Tetapi pembuktian yang wajib kita wujudkan adalah memang terbukti kita punya kesabaran. Itu paling utama. Punya ilmu gak sabar, gak bisa. Punya amal gak bisa, gak sabar, gak bisa. Punya dakwah tidak sabar, gak bisa. Punya infak dana tidak sabar juga gak bisa. Semuanya karena dibangun di atas kesabaran, dan itu pasti akan diuji. Makanya apabila kita hidup di dalam sebuah muasasah, di sana ada suka ada duka. Kita di muasasah ini seneng tok po, duka tok. Ada suka duka. Ketika seneng mesem, bisa nggak seneng mesem? Iso, pokoknya orang ngantuk, ngantuk gak iso. Merem karo mesem piye carane? Ya kan? Hidup berjodoh ada suka ada duka, dan itu supaya kita jadikan nafas. Ojo mikir seneng tok, gak mungkin. Dan kita juga tidak akan semata diberikan duka, gak mungkin. Karena kesucian Allah tidak membuat sebelah, tetapi kompak sebagaikan nafas. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, semuanya dibikin berjodoh. Makanya kapanpun kita hidup sedang mengalami duka, maka sabarlah. Kenapa? Itu kunci yang paling penting, dan bukti kesabaran kita adalah kemampuan menjaga lisan. Apa bukti kesabaran kita? Kemampuan menjaga lisan.
Kenapa? Karena mana sabar adalah imsakun nafsi ala ma la yaliku bihi qaulan au fi'lan. Namanya sabar adalah kemampuan mengendalikan emosi, entah itu ucapan maupun perbuatan. Yang paling utama itu adalah ucapan, karena merupakan kerja yang paling mudah itu adalah apa? Ucapan. Dan seolah surga itu berada pada mulut, neraka pun juga demikian. Sebagaimana pesan Nabi SAW, wa innal abda la yatakalamu bi kalimatin ma yatabayanu biha yazulu biha ilan nar ab'ata minal masyriqi wal maghrib. Ada seorang hamba yang diberi yang ngomong sepatah kata yang dia tidak mengontrolnya, ternyata bisa masuk neraka yang kedalamannya lebih dalam daripada jauhnya jarak antara timur dan barat. Ucapan kita, maka ngati-ngati akan ucapan kita. Ojo nganti saben enek unek-unek dibroleni, unek-unek dibroleni, unek-unek dibroleni lisan kita, supaya betul-betul kita buktikan kesabaran. Makanya nandura buah apa? Markisa. Daerah ditandur ya ditulisi. Mari kita menikmati buah markisa. Mari kita sabar. Itu kunci kesuksesan. Apa yang ada di antara pergaulan sesama itu sebatas bahan ujian. Gak usah nyalah nih kono kene. Anu kui anu, anu kui anu. Nyapa to dadak muni anu kui anu. Kok nggak ngomong pi aku sabar. Sial itu di orang lain atau pada diri sendiri? Sial itu di orang lain atau pada diri sendiri? Diri sendiri, gak usah noleh sopo-sopo. Anu lah nyapa to kok dadak anu kui anu. Kenapa nggak mengatakan pi caraku supaya sabar? Nyapa nggak muni ngono wae? Kenapa? Allah menjelaskan innama ta'irukum ma'akum. Sesungguhnya tiarahmu, kesialanmu itu bersama kamu sendiri. Kenapa kita tidak noleh orang lain? Itu kan cuma media yang Allah bikin saja. Kenapa kita menyalahkan media? Itu terjadi, itu jelas takdir. Kenapa menyalahkan media? Kenapa enggak kita ngurus diri sendiri? Nah begitu. Ini penting. Dan ini kunci di mana-mana. Siapapun hidup bersama itu mesti mengalami. Maka kuncinya maaf dan sabar. Itu masuk kategori jihad yang paling besar. Berikutnya, setelah mukadimah kita sampaikan, sekarang jam 11 kurang dikit, seolah sekitar setengah jam kita akan mengkaji materi dari kitab Kaifa Nurabbi Auladana wa ma huwa wajibun lil aba wal abna, silsilah taujiat yang ke-12 oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, semoga Allah merahmati dan menjaga kita semuanya. Masuk halaman yang ke-15. Temanya tentang arkanul imani, rukun-rukun iman. Arkan jama'atan dari ruknun, artinya pilar penyangga. Bagian yang paling penting dari sebuah rangkaian itu pilar penyangga. Ada rukun sah, nggak ada rukun roboh. Nah begitu. Sholat rukunnya 14, dikurangi 1, misalnya nggak ada salam, namanya bukan sholat. Kenapa? Salam termasuk rukun pilar penyangga. Gambarannya ke sana. Iman pun juga ada rukunnya, ada pilar penyangganya. Jumlahnya 5, jangan ditawar. Jumlahnya 5, jangan ditawar. Allah yang maha tahu ukuran, maka jaga ukuran. Tepati dengan kerja semaksimal mungkin. Adapun iman, makna bahasa adalah percaya dengan yakin tanpa ragu. Atasdik al-jazim. Sasaran yang kita imani Allah. Sehingga ketika kita mendefinisikan iman pada Allah adalah mengenal kedudukan Allah, lalu diwujudkan apa yang jadi kewajiban konsekuensinya. Allah mengulang ya ayyuhalladzina amanu itu 100 lebih atau hampir 100. Dan kata-kata iman itu sendiri jumlahnya gak karuh-karuan.
diawali ya ayyuhalladzina amanu saja tuh hampir 100 ya, hampir 100. Itu diawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kata-kata iman, yu'minu, aminu atau semisalnya lebih banyak lagi. Kenapa? Iman itu tapi pengungkapannya kok berulang-ulang. Makanya ketika orang itu mempelajari tentang al-qasas, apa hikmah tikrarul qasas, kisah itu berulang-ulang. Di dalam Al-Quran ketika cerita kisah entah person maupun kelompok, nabi maupun umat maupun peristiwa, itu yang dikisahkan ada yang sekali kisah, ada juga yang diulang. Kisah Ashabul Kahfi diulang berapa kali? Sekali. Pada surah Al-Kahfi saja. Kisah Luqman juga bisa dibilang sekali, ada di surah Luqman. Enak kisah yang berulang-ulang, kisah sopo. Nabi Musa terlalu banyak, Nabi Isa terlalu banyak, Nabi Adam di banyak tempat. Apa hikmah kisah berulang-ulang? Karena penting untuk pengokohan. Yang kadang penyajiannya itu gaya menyajikan berbeda. Telo kuwi lek dimasak disuguhne ada berapa model sajian. Dioncai tok terus direbus dicepakne. Menu apa namanya? Roti lilin. Nah begitu roti lilin. Roti Jawa kok wong Jawa tok nanti. Pada itu kabeh-kabeh ya butuh. Dan seterusnya itu bisa puluhan bahkan bisa ratusan. Kisah pun juga cara menyajikannya banyak. Tetapi nggak ada yang kontradiksi. Kenapa? Berasal dari Zat yang Maha Satu. Dan itu menunjukkan kehebatan Al-Quran bisa melayani semuanya. Makanya iman pun juga diulang-ulang dengan berbagai macam versi menunjukkan tentang pentingnya iman, karena ketika mati yang orang itu akan mendapatkan manfaat hanya dengan modal iman saja. Allah menyebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang beriman beramal soleh, surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Kalau begitu apa kedudukan Allah? Dengan 3 macam tauhid. Apa itu? Rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Rububiyah maknanya pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya hanya Allah. Asma wa sifat, nama menunjukkan kerja. Nama Allah yang sempat diberitakan saja 99. Syekh Utsaimin mengoleksi 108. Jumlah total Allah merahasiakan. Semua nama menunjukkan kerja untuk ngurus alam raya. Kita yang terbatas saja kadang punya beberapa keterampilan menunjukkan kemampuan kerja, apalagi Allah ngurus alam raya. Maka nama tidak terbatas, maknanya kita nggak diberitahu. Semuanya itu menunjukkan kerja. Semakin diselami, semakin tampak agungnya Allah di pikiran kita. Yang semula tidak tahu akhirnya jadi tahu, akhirnya muncul takdim. Makanya selami keagungan nama-nama Allah, nanti akan muncul takdim. Jangan dibaca saja. Bapak enak wong sing donga ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, mek muni ngono ae. Salah atau bener? Salah apa bener? Ya salah. Ayatnya enggak begitu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Enggak disebut saja, tapi ada fad'uhu biha. So bakso mek muni ngono ae. Wong nyaung dari kesan apa kira-kira? Jane wong iki jane karepe nyapa to. Kok pangkat mek muni so bakso. Terus nyapa ngono iki karepe apa? Itu menyalahi ayat. Karena ayatnya juga mengatakan fad'uhu
biha ya Ghafar ikfir dunubi, ya Razak urzukni, ya Rahman irhamni, ya Aziz a'izzani, ya Tawwab tub dunubi, dan bahasa yang semisal. Bila sudah begitu nanti hamba akan fokus pengagungannya semata kepada Allah. Itu mengenal kedudukan Allah, perwujudannya 5. Setelah mengakui kedudukan Allah, perwujudannya 5. Lek siji jadi murji'ah, loro jik murji'ah, papat jik dadi khawarij, lek 5 jadi ahlus sunnah. Apa 5 itu? 1, diyakini di hati tanpa ragu, nggak boleh itu tok. Lek kuwi tok itu masih murji'ah, belum sah. Yang kedua, ikrar lisan, jik 2 tok tanpa ketiga, keempat, kelima juga jik jadi murji'ah. Yang ketiga, diwujudkan dengan ketaatan. Yang keempat, iman bisa naik-naikan. Yang kelima, iman bisa turun, jaga. Punya 4, yang kelima nggak punya, masih jadi khawarij. Masih jadi khawarij. Karena yakin, ikrar, amal bisa naik, harus naik, nggak boleh turun. Lek turun dikafirkan, hanya nggak masuk kelompoknya kafir, ini masih khawarij. Hanya mengkafirkan orang, sampai Nabi disalahkan, disakiti. Yang mengatakan i'dil ya rafa'inaka la ta'dil, adillah engkau nggak adil. Kenapa? Nabi dianggap salah ketika membagi ghanimah pada perang Hunain. Karena dibagi habis kepada orang-orang Quraisy, dikatakan Nabi cethuk bongsoni lali karo awake dewi. Ini pembagian yang tidak difungsikan untuk mencari wajah Allah. Marah betul Nabi SAW sampai wajahnya musfarah, yaitu muhmarah, yaitu marah besar. Lek aku wis dituduh nggak adil, terus sing adilne sopo? Sesungguhnya dari kelompok wong sing muni ngono kuwi nanti akan muncul dari mereka generasi muda-muda yang semangat beribadah mah kamu dan mereka kalah, baca Qur'annya, puasanya, semangatnya. Tapi mereka itu kelasnya adalah seperti anak panah yang melesat terlalu cepat. Saking cepetnya akhirnya binatang sudah tembus dan roboh, tapi anak panahnya itu enggak ketempelan darah. Artinya apa? Baca Quran enggak masuk kerongkongan, sehingga tidak ada ilmunya, hanya semangat. Itu untuk menggambarkan iman itu harus sempurna, tidak boleh menurun. Padahal Allah mengatakan liyazdadu imanan ma'a imani, supaya bertambah-tambah. Adanya tambah itu juga ada turun. Tambah disyukuri, turun ditobati. Antara syukur dan sabar itu selalu silih berganti bagaikan nafas. Nah, itu berkaitan masalah iman, kita wajib berpikir ke sana supaya tidak salah. Nah, begitu. Itu tadi tentang menjelaskan judul tentang Arkanul Iman, kita urai sekilas. Karena kita baca qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kalau kita membaca di Arba'in Nawawi hadis yang Jibril tentang mal iman, iman itu apa? Kalau lebih dijawab antuk minabillah, bahasanya kamu iman kepada Allah. Pertama, wa malaikati, kamu iman kepada malaikatnya. Kedua, wa kutubi, kamu iman kepada kitabnya. Yang keempat, wa rusuli, kamu iman kepada para rasulnya. Yang kelima, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Tadi bukan 5 ya, tapi 6 ya, salah tadi ya. 6. Yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarih, dan kamu iman kepada takdir Allah baik maupun buruknya. Lalu diperinci di sini, bagaimana bentuk antuk mina billah, kamu iman kepada Allah.
yaitu biwahdaniyati dengan keesaannya. Fi dzati, zat Allah itu esa, berarti tidak menyatu dengan makhluk. Esa, satu, ada zatnya. Allah mensifatkan diri dengan tangan, kaki, wajah, bisa dipandang. Ada zatnya enggak? Cuma zatnya enggak sama dengan zatnya makhluk. Podo-podo enek zate tapi enggak sama dengan zatnya makhluk. Semisal mendengar, melihat, enggak sama cara mendengar, melihatnya makhluk. Nah begitu, karena Allah menyebutkan laisa kamisli syai'un wa huwa samiul basir. Makhluk sami, makhluk basir, mendengar, melihat. Faja'alnahu sami'an basiro, kami cipta makhluk sami'an basiro, tetapi sami basirnya enggak sama dengan sami basirnya Allah. Sami basirnya Allah sesuai dengan keagungannya. Sami basirnya makhluk sesuai dengan keterbatasan dia dicipta, yang nanti akan dihisab. Sami'mu tonggi opo, basirmu tonggi opo. Allah itu esa di dalam nama-namanya, di dalam zatnya. Demikian juga wasma Allah itu juga esa di dalam sifatnya, namanya. Nama Allah tidak boleh sama dengan nama makhluk. Makhluk tidak boleh memberi nama dirinya dengan nama Allah. Nah begitu. Andaikan ada beberapa poin, nanti ada kesamaan tetapi tetap berbeda. Allah diantaranya punya nama Al-Malik. Enek manusia sing dadi Malik. Allah salah satu namanya adalah Al-Malik. Apakah ada manusia namanya Malik? Ada. Tetapi Maliknya makhluk dan Allah yang punya nama Al-Malik sama penyebutan, tetapi enggak menuntut sama kenyataan. Nah begitu. Dan semuanya berlaku seperti itu. Demikian juga wasifat, sifat Allah juga esa. Nama menunjukkan sifat punya makna kerja. Allah punya nama Ar-Rahman, apa kerjanya? Dzur-Rahmah, yarhamu ibadahu. Allah punya nama Ar-Rahman, yaitu memiliki kasih sayang yang menyayangi kepada hambanya. Maka kita minta irhamni, sayangilah saya. Berarti Allah itu punya kerja apa? Menyayangi. Tapi menyayanginya Allah enggak sama dengan menyayanginya makhluk. Ibu nyayangi kepada bayinya gimana caranya? Dikeloni, digendong. Apakah Allah menyayangi kita juga dengan cara jaluk kelon? Enggak bisa. Allah menyayangi sesuai keagungannya. Jangan disamakan dengan makhluk menyayangi. Makhluk dengan kadarnya, Allah sesuai dengan keagungannya. Itu Allah punya nama menunjukkan kerja. Contohnya seperti itu. Demikian juga wal ibadah, Allah esa di dalam penghambaan. Artinya ketika makhluk menghamba beribadah hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya iman kepada Allah. Nah begitu. Yang kedua, wa malaikati, iman kepada malaikatnya. Dia makhluk, bahan ciptaannya dari cahaya. Jumlah malaikat kita nggak tahu. Kerja malaikat kita tahu apa yang diberitakan. Macam malaikat apakah 10 kita nggak tahu. Malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Malaikat maut. Israel. Saya belum tahu. Malaikat maut yang ada. Nah begitu, malakul maut, yang dia datang bersama malaikat yang lain, jumlahnya banyak sejauh mata memandang. Malaikat maut duduk di samping kepala. Nah begitu.
Ada, tapi nggak tampak, tugas mereka banyak, dan mereka makhluk yang taat, nggak ada malaikat yang maksiat. Pertanyaannya, Harut dan Marut kuwi malaikat penduduk. Wa ma unzila alal malakaini Haruta wa Marut. Malaikat butuh Harut dan Marut. Silahkan dibuka di Tahqiq Tafsir Jalalain. Ma itu bukan punya makna benda, tapi ma memiliki makna nafi. Kami juga tidak menurunkan kepada apa yang dikisahkan dua malaikat namanya Harut Marut. Ma tidak, Allah nggak membuat kisah. Yang ada Harut Marut adalah jin yang praktek mengajarkan sihir. Jangan dibaca pada Tahqiq Tafsir Jalalain. Ojo Tafsir Jalalain tok. Kalau Tafsir Jalalain tok nanti diterjemahkan itu malaikat. Dan beberapa tafsir yang lain, tahqiqnya. Nah, silahkan dicari. Punya enggak Tahqiq Jalalain? Siapa saya ngaji kitab Jalalain yang enggak tahqiqe. Bab itu masih kesusupan kisah Israiliyat. Karya manusia itu bisa salah, maka yang lain itu adalah akan melengkapi. Tanpa membuang Jalalain, walaupun ada kesalahannya, yang salah saja dibenahi, sisanya baik dipakai. Saya pernah menghadapi orang yang sudah ngaji. Saya cari dana. Satu, pengadakan sajadah polos, yang kedua pengadakan tafsir Jalalain. Ada yang komentar, aku karuan tak nukokne berdonasi sajadah, gak usah nukokne tafsir Jalalainnya apa? Nek kono gini salah, ngono ki ora pantes tinggi. Bolehkah sikap itu? Bolehkah sikap itu? Gak boleh. Kaidah yang ada adalah kaidah memberikan ketetapan. Pihak-pihak yang dianggap baik dan dinyatakan baik, yang enggak disentuh kejelekannya, muliakan kebaikannya, maknanya baik 100%, harga 100%. Itulah Nabi, itulah Rasul. Selebihnya sesuai dengan kadar. Makhluk punya kesalahan, ketika ada kekurangan dikritik, sebutkan kekurangannya, tapi kebaikannya jangan disentuh. Kebaikannya yang sudah berjalan biarkan, salahnya saja dibenahi. Kalau kita punya baju bagian bawah kena kotoran, dicepot di gua apa sing digrujuki sing regetok, dicepot di gua udah gak apa-apa, apa sing ngesor golek banyu digrujuk. Makna kaidah begitu. Nah begitu, itu tadi koreksi pada tafsir Jalalain. Harut Marut itu bukan malaikat. Kenapa? Allah mengatakan wama. Tidak, saya akan menurunkan peristiwa itu. Yang ada itu adalah setan yang kafir, yang yu'alimuna nasa sihra, mengajarkan sihir kepada manusia. Nah begitu. Kemudian diantara hikmah adanya malaikat, ada malaikat pencatat, malaikat penjaga. Ini untuk semakin mendorong kepada kita adanya banyak saksi. Allah menjadi saksi cukup, tapi Allah membuat saksi bukan dirinya sendiri. Banyak pihak yang dilibatkan jadi saksi. Dan manusia memang keterbatasannya butuh dengan digiring kayak begitu. Siapa saksi yang Allah bikin sehingga manusia di dalam semua gerak itu akan merasa disaksikan? Sapa wae saksi ini? Allah saja sebenarnya cukup, tapi Allah menghendaki ada yang lain yang dijadikan saksi. Memang manusia Allah bikin maslahatnya begitu. Sapa? Malaikat. Sapa nih? Anggota badan sing tinggi tandang itu nanti lapor, saksi juga. Manusia juga jadi saksi. Nah begitu, manusia juga jadi saksi.
Makanya persaksian malaikat bila kita beramal disaksiani malaikat, itu maknanya kita beribadah kepada malaikat? Enggak. Enek wong aja nyolong. Maknanya kita mencari ridha manusia? Enggak. Memang Allah juga menjadikan manusia juga jadi saksi. Makanya pemikirannya lek disekseni manusia dituntut rapena apa neh sing jadi sia-sia Allah itu menuntut, lebih bahaya mana? Nah begitu. Ya begitu. Dan ini berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Ini pemikiran kita supaya kita luaskan. Allah itu cukup, tapi Allah menghendaki yang lain itu dijadikan saksi. Akhirnya berpikir kita, lek disekseni manusa dong elek konangan. Wongi lek elek konangan cetok manusa sudah muncul rasa isin belum? Apa contoh nih? Ngapunten, selerekane rong dipasang cek bledeh ketok. Kita rumoso disawang mripate manusa sudah isin belum? Sudah kan? Lek mek ngono wae wis isin di depan Allah, apakah enggak luwe isin? Fiqhul Allah. Kesana pemikirannya. Itu bukannya saya ngamal krono manusia, bukan begitu. Itu tadi sekilas tentang masalah malaikat, yaitu makhlukatun min nurin, makhluk dari cahaya, litan fidhi awamirillah, untuk melaksanakan perintah dari Allah Ta'ala. Walaupun Allah ketika berbuat mengatakan kun bisa, tapi Allah menghendaki seperti itu apa? Masalahatnya karena manusia memang dibikin hukum begitulah berlakunya, dan Allah tidak usah ditanya kenapa begitu, tetapi memang kita diberikan proyek, selesaikan. Yang ketiga, wa kutubihi. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran yang merupakan afdaluha, yang paling utama, wa nasihu, dan yang merevisi terhadap yang sebelumnya. Makanya bila kita membaca kisah orang dulu, itu kisah sebatas kisah, kemudian ibroh yang akan menyuntik kepada mental kita. Tetapi jangan sampai kisah yang ada sebagai petunjuk amal. Nah begitu. Kenapa? Karena petunjuk amal itu berada pada Al-Quran. Sementara kisah itu banyak dan itu ada hikmahnya. Tetapi praktek amal itu menggunakan apa? Sebagai nasih, penghapus. Maka jangan sampai kisah yang ada itu menjadi petunjuk amal, tetapi kisah itu sebagai bahan pelajaran, bukan petunjuk amal, tapi bahan pelajaran, mungkin untuk ngati-ngati, untuk semakin waspada, semakin takwa. Tapi untuk prakteknya, pelaksanaannya menggunakan apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Apakah boleh menikahnya pada kisah anak-anak Nabi Adam kita juga boleh menikah dengan mahram? Enggak kan? Berarti kisah ya kisah ada pelajarannya, diantaranya untuk pelajaran suntikan mental misalnya. Tapi prakteknya enggak. Prakteknya mengikuti apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Fungsinya ada yang sebagai nasikh, penghapus. Berikutnya, wa rusliman, kepada para rasulnya, awwaluhum Nuh wa akhiruhum wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, di mana para nabi bersaudara, agamanya satu, membuat bangunan yang berestafet, sempurnanya berada pada Nabi SAW. Hadis menyebutkan al-anbiya ikhwah wa dinun wahid, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Akidahnya sama, nyembah Allah dengan cara nabi masing-masing. Adapun kita nyembah kepada Allah dengan cara nabi kita, tidak menggunakan cara nabi tempo dulu. Praktek ibadah bisa beda sesuai dengan yang dibawa nabi masing-masing, tapi yang disembah tetap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hukum bisa nasih dan mansuh, kondisi berubah, walaupun juga menyesuaikan. Bapak nabi dibagi menjadi dua. Siapa? Bapak nabi pertama dan bapak nabi yang kedua. Lek Nabi Adam bukan bapak Nabi, tapi Abul Bashar, bapak manusia.
Abul Anbiya al-awwal sapa? Nabi Nuh. Anak-anak Nabi Nuh berarti wong sing sak perahu. Itu yang jadi nabi 5. Siapa? Hud, Saleh, Su'aib, Ibrahim, Lut. Itu anak turunnya. Kemudian dari 5 nabi ini yang merujuk pada Nabi Nuh, yang beranak pinak anak turunnya yang jadi nabi, itu adalah Nabi Ibrahim Abul Basar Al-Gambir. Karena nabi rasul dari silsilahnya Nabi Ibrahim itu paling banyak. Semuanya adalah nunggal pak sejimbok. Pak sama siapa? Ibrahim. Boe beda sapa? Sarah dan Hajar. Dari Hajar istri kedua lahir anak pertama Ismail. Di situ diturunkan nabi yang terakhir, nabi penutup. Dari Sarah akhirnya lahir anak yang kedua Ishak, turun Yakub, turun Yusuf, ke bawah terakhir Nabi Isa. Yang Nabi Isa mengiring kepada umat, nanti tugasku adalah menyampaikan adanya Nabi sesudah saya, dia bernama Ahmad, maka ikutilah. Wa mubasyiron bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, menyampaikan kabar gembira adanya Nabi yang datang sesudah saya, dia bernama Ahmad. Makanya ketika Nabi kita sudah muncul, sisa-sisa Yahudi harus masuk, sisa-sisa Nasara harus masuk. Kalau nggak masuk, kadaluwarso. Menyebabkan mereka kafir itu kadaluwarso. Yang hadis sahih Muslim meriwayatkan, waladzi nafsi biyadih laisa ahadun minadil ummah yahudiyun wala nasraniyun ya'lamu birisalati walam yu'min bima ursiltu bi ilakan min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, nggak ada satupun umat ini yang tahu saya diutus. Yahudi tahu, Nasara tahu. Dari mana? Kitabnya. Ketika sudah jelas datang, kok nggak mau beriman, nganti mati seperti itu, mereka pasti menjadi penduduk neraka. Ini kira-kira kita bisa hidup bareng dengan Yahudi, Nasara dan yang lain-lain, bisa enggak? Bisa, tapi mereka yang enggak bisa. Pertama kali Nabi kita hijrah di Madinah, untuk njogo Madinah itu ditanggung wong Islam tok, apa ditanggung bareng? Nabi hijrah di Madinah untuk menjaga keutuhan Madinah, itu ditanggung oleh kaum muslimin tok atau ditanggung bareng? Jawab, ditanggung bareng. Bani Qainuqa nggak bisa menepati, akhirnya diusir. Lalu Bani Nadir hendak membunuh Nabi, konangan diusir. Bani Quraidah berkhianat, bantu wong Quraisy untuk menyerang, terjadi pas perang Ahzab, selesaikan. Gangguan nggak habis-habis, mereka akhirnya berkumpul di Khaybar, ditaklukkan. Awal itu ngajak hidup bareng piagam Madinah. Buktinya Nabi SAW itu ketika datang ke Bani Nadir, lalu dipasang lesung untuk dijerat nih ben gepeng. Dalam rangka apa? Dalam rangka ngajak kerjasama, kami punya tugas untuk membayar tebusan karena kita hidup bareng, mari kita pikul bareng. Apa kata Yahudi? Tunggu, baik Abul Qasim, akan kami ambilkan untuk membantu kamu. Ternyata nggak mengambilkan uang bantuan, tapi mengambilkan apa? Lesung, alu, lumpang gawedi. Kira diblek nih uang gepeng nggak kira-kira? Akhirnya konangan mereka diusir. Sebenarnya ada diajak itu bareng, tapi mereka itu tidak bisa. Makanya umat Islam itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Penjaga amanat. Itu sudah ditandatangani, namanya piagam Madinah. Madinah kita jaga bareng. Itu perbuatan Nabi kita. Akhirnya Nabi yang terakhir, mereka sisa yang dulu tidak bisa, maka otomatis mereka akan tersingkirkan. Itu diantara sebab kafiri dari Yahudi, Nasara, dari ahli kitab. Kayaknya mau kita habiskan, belum bisa habis pada halaman ini.
apalagi pembahasan iman kepada takdir baik buruk ini walaupun pengulangan tapi juga butuh perincian juga. Insyaallah kelanjutannya bisa kita kaji waktu menyusul. Semoga apa yang telah kita baca Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan atau ada tanggapan? Sekiranya enggak ada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.